keberkahan yang pertama tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya juga dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan ke depan saya akan mengimplementasikan visi dan misi Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Andika Perkasa. Dan yang kedua, saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa pada saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dan yang ketiga, saya akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan, baik yang saat ini dan yang akan depan. Dan lagi saya akan sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, pedomani 8 wajib TNI, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, khususnya 8 wajib TNI yang ke-8, menjadi contoh dan mempelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Kalau untuk berpikir demi negara, jangan pernah ragu-ragu, tetapi lakukan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Terima kasih. Pak, program yang terdekat, saya akan melihat bagaimana peningkatan profesionalisme prajurit, dan yang kedua, saya akan melihat daerah operasi. Jadi prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat yang melaksanakan tugas operasi khususnya di Papua dan di Poso, saya akan lihat sejauh mana profesionalismenya, karena di Papua adalah saudara-saudara kita semua, agar diperhatikan jangan sampai ada pelanggaran apalagi menyakiti masyarakat di sana. Penggantinya sampai sekarang belum. Nanti. Yang diusulkan siapa, Pak? Belum, nanti akan kami laporkan kepada Panglima TNI. Kabarnya Pak Maruli ya, Pak? Nanti akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Pak, kabarnya Pak Maruli ya, Pak? Belum tahu, sampai sekarang belum tahu. Terima kasih ya. Sertijab Kasat tanggal 19 jam 4 sore di Mabesar. Nah, terima kasih. selamat Jenderal. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 15 kapal perikanan terbakar hebat di kolam galangan kapal PT Tegal Shipyard Utama Kota Tegal pada Rabu 17 November. Kebakaran terjadi sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Namun diketahui kapal-kapal tersebut merupakan kapal yang sedang mengantri untuk perbaikan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng, Fajar Bahrudin, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Fajar. Ya, halo Mai. Silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologis kejadian tersebut? Ya Mai, terima kasih. Jadi memang betul telah terjadi kebakaran hebat yang menimpa 15 kapal perikanan yang ada di Kota Tegal. Dan untuk lokasi kejadian ini ada di salah satu dok atau galangan kapal yang ada di Jalan Bali Kota Tegal. Nah, untuk kronologisnya sendiri, berdasarkan informasi yang kami dapatkan di lapangan, jadi api itu diketahui berasal dari salah satu kapal yang sedang bersandar atau menunggu waktu perbaikan. Nah, dari satu kapal itu kemudian meluas dan merambat merambat ke 5 kapal, lalu hingga siang tadi atau pagi tadi itu sudah ada 15 kapal. Dan dari keterangan saksi mata, satpam atau petugas keamanan di galangan kapal tersebut, Bapak Rofi'i, jadi dia pertama mengetahui kebakaran itu dari temannya yang sedang berkeliling, lalu teriak bahwa ada kebakaran. Nah, Pak Rofi ini sempat mencoba memadamkan api. Namun ternyata ketika dia mencoba memadamkan api, ada solar atau oli itu nyemprot muncrat gitu. Akhirnya api malah membesar dan tangan dari Pak Rofi sendiri malah mengalami luka bakar. Kurang lebih itu kronologis dari saksi mata, Mei. Ya, kemudian dari informasi yang Anda dapatkan, berapa jumlah kapal yang terbakar?
Ya, Mei. Jadi untuk jumlah kapal sendiri yang terbakar itu jumlahnya ada 15 kapal. Dan 15 kapal itu semua kapal merupakan kapal perikanan aktif, artinya kapal-kapal itu masih dipakai untuk melaut ya oleh para nelayan, dan kapal-kapal itu adalah kapal-kapal yang ada yang sedang menunggu perbaikan dan ada pula yang sudah selesai perbaikan dan siap untuk berangkat. Dan diantaranya di kapal-kapal tersebut itu ada kapal cantrang, lalu ada kapal jaringan, dan juga ada kapal cumi. Nah, untuk ukurannya, untuk ukuran kapal itu di atas 30 gross tonnage atau GT, seperti itu, Mai. Kemudian apakah sudah diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut, Fajar? Nah, untuk penyebab kebakaran, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kepolisian Tegal Kota, AKBP Rahmat Hidayat, bahwa penyebab kejadian ini belum diketahui secara pasti, dan pihaknya masih melakukan upaya berupa penyelidikan. Namun memang informasi dari Bapak Rahmat ini bahwa kebakaran ini memang sulit dikendalikan. Di satu sisi bahwa lokasi kebakaran itu susah diakses oleh mobil pemadam kebakaran. Bahkan sekalipun ada 10 mobil pemadam kebakaran, kebakaran masih terjadi hingga siang hari. Namun alhamdulillah tadi kami mendapatkan informasi bahwa jam 2:30 sore kebakaran berhasil dipadamkan oleh petugas. Seperti itu, Mai. Iya, kemudian diperkirakan berapa kerugian akibat kebakaran ini? Nah, untuk kerugian sendiri, kerugian dari total 15 kapal ini diperkirakan mencapai puluhan miliar, atau tepatnya di angka 45 miliar. Jadi tadi kami juga sempat mewawancarai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Mas Riswanto. Beliau mengatakan bahwa satu kapal itu kerugiannya mencapai 3 miliar. Maka jika 3 miliar itu dikalikan menjadi 15, kemungkinan ada sekitar 45 miliar. Seperti itu, Mai. Baik, saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi mata dan Kapolres Tegal Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 2 dini hari terjadi kebakaran, sehingga dengan koordinasi bersama dengan Satpol PP Pemadam Kebakaran, kita telah menurunkan sebanyak 5 pemadam kebakaran dari Pemda Tegal, ditambah dengan bantuan dari 3 dari Kabupaten Tegal dan 2 dari Brebes. Dan saat ini kita masih tetap berupaya untuk memadamkan api yang memang sampai saat ini masih terus menyala, karena memang kondisi kapal yang memang terbuat dari kayu, fiber, dan beberapa material yang mudah terbakar yang ada di dalam kapal, sehingga kita betul-betul mengantisipasi agar jangan sampai ini ada 15 kapal yang terbakar. Kita harapkan tidak ada penambahan lagi. Oleh karena itu kita bekerja keras, teman-teman dari pemadam kebakaran saat ini terus melakukan upaya penyiraman. Sampai saat ini mungkin satu mobil sudah 5 kali bolak-balik, tetapi karena memang akses menuju lokasi yang memang sangat sempit dan jauh dari tempat, sehingga ini akan sepertinya mempersulit kita di dalam melakukan pemadaman. Tapi kita harapkan juga masyarakat di sini juga dapat berupaya bersama-sama, minimal tidak berdampak lebih luas dari kebakaran yang terjadi pada pagi hari ini. Dari mana saya kurang tahu. Entah dari kapal ledakan apa, saya kurang tahu. Tahu-taunya api udah besar. Dikasih tahu sama tukang itu,
tukang kapal untuk 5 Terus jenengan langsung lari ke ya, lokasi kapal. saya kan dari besek. Apinya udah agak besar. Saya mencoba naik, barangkali saya bisa. Ternyata nggak bisa, malah kebakar sendiri saya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sejumlah perusahaan besar yang berpusat di Kabupaten Lampung Tengah menyumbangkan dana untuk membantu pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU yang akan berlangsung di Lampung. Total dana yang terhimpun dari beberapa perusahaan itu mencapai 2,5 miliar rupiah. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung, Syamsir Alam, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Syamsir Alam. Halo, selamat sore rekan Mei. Halo. Ya, selamat sore. Ya. Silakan dengan informasi Anda, ada total berapa perusahaan dan apa nama perusahaan yang menyumbangkan dana untuk membantu pelaksanaan Muktamar NU tersebut? Oke, kemarin tepatnya hari Selasa itu diserahkan bantuan pertama dari total 2,5 miliar yang direncanakan untuk membantu pelaksanaan Muktamar ke-34 yang Desember 23 hingga 25 Desember nanti dilaksanakan di Provinsi Lampung atau di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, untuk mencukupi kebutuhan dari panitia, nanti itu ada sumbangan itu dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lampung Tengah seperti perusahaan GMP, Bumi Waras, perusahaan GPM, Gelap Putih Mataram, dan juga perusahaan lainnya yang ada di Lampung Tengah itu mereka menyumbangkan dengan sukarela dana sebesar 2,5 miliar. Ini untuk nantinya dipergunakan untuk persiapan muktamar itu nanti yang seperti membangun jalan, infrastruktur lainnya juga ke akses lokasi di Pondok Darus Saadah. Nanti pusatnya itu di acara muktamar dipusatkan di Pondok Pesantren Darus Saadah di Kelurahan Seputi Jaya, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Nah, untuk jumlah dari 2,5 kemarin, 1,5-nya itu sudah diserahkan langsung, difasilitasi oleh Pemkab Lampung Tengah kepada panitia lokal dan juga Roy Surya PWNU Lampung di kantor Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugi. Seperti itu rekan Mei. Ya, kemudian setelah penyerahan tahap pertama, kapan akan dilakukan penyerahan bantuan tahap keduanya? Untuk tahap kedua nanti mengikuti dari penyerahan dari perusahaan sendiri melalui pemerintah daerah, dan nanti setelah itu nanti langsung disalurkan langsung seperti kemarin. Namun sampai hari ini konfirmasi belum ada untuk yang tahap keduanya, belum bisa diserahkan hari ini, seperti itu. Baik, terima kasih Syamsir Alam dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan saya udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subokombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu.
Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Dugaan tindak kekerasan terhadap pelajar di SMA Selamat Pagi Indonesia atau SPI kembali mencuat. Kali ini terlapor adalah Kepala Asrama Ahmad Ahiyat, suami Risna Amalia yang pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SPI. Kasus ini adalah kasus yang berbeda dengan terlapor JE, pemilik SPI, dan berstatus tersangka saat ini. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Beni Indo, jurnalis Surya Malang yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Beni. Halo, Risna, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, apa yang sebenarnya terjadi sehingga Kepala Asrama SPI dilaporkan ke Polres Batu? Ya, dapat saya laporkan langsung dari Kota Batu bahwa Kepala Asrama SPI Ahiyat ini dilaporkan ke Polres Batu atas dugaan tindak kekerasan terhadap siswanya. Informasi di lapangan yang kami dapat, tindak kekerasan ini terjadi pada 3 Mei 2021 terhadap 2 orang pelajar yang saat itu dikumpulkan di sebuah tempat bersama pelajar yang lain, dan ada Kepala Sekolah SPI juga, Risna. Saya ralat juga bahwa sampai sekarang Risna masih menjadi Kepala Sekolah. Kemudian terjadi tindak kekerasan yang disaksikan langsung oleh pelajar dan juga termasuk Kepala Sekolah. Tindak kekerasan itu dilakukan di hadapan mereka oleh Ahiyat ini. Atas dugaan kekerasan itu, kemudian kemarin para korban melaporkan Ahiyat ke Polres Batu. Ya, kemudian seperti apa keterangan dari korban sendiri, Beni? Ya, informasi yang kami dapat dari korban menceritakan bahwa awalnya dia dituduh menyebarkan informasi yang tidak benar, padahal dia juga mengaku tidak menyebarkan informasi tersebut, tapi tanpa ada dialog yang lebih jauh, kemudian dia mendapatkan tindak kekerasan yaitu pemukulan di bagian wajah dan belakang kepala. Akibat peristiwa itu dia juga harus merawat sakitnya dan baru sembuh selama 3 hari kemudian di kepala bagian belakang. Kemudian bagaimana tanggapan Kepala Asrama atau dari pihak sekolah sendiri?
Ya, sejauh ini pihak SPI maupun dari pihak kepala asrama memang sulit untuk diakses informasinya. Kami sudah berupaya untuk datang langsung ke SPI, namun dari penjagaan tidak mengizinkan kami untuk masuk dan memintai keterangan lebih lanjut untuk mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi apakah peristiwa tersebut memang benar adanya atau tidak, karena teman-teman wartawan di Kota Batu juga memiliki audio rekaman yang menggambarkan terjadinya peristiwa kekerasan tersebut, dan audio itulah yang ingin kami konfirmasi ke pihak kepala asrama maupun SPI. Namun hingga sore hari ini belum ada jawaban resmi dari pihak SPI maupun kepala asrama sendiri. Baik, terima kasih Beni atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 80 paket ganja kering yang terdapat dalam 4 karung ditemukan di pinggir jalan lintas Sumatera kilometer 7, Desa Mentawak, Kecamatan Nalotantan pada Selasa 16 November. Informasi penemuan ganja tersebut berawal dari kecurigaan warga sekitar yang melihat 4 karung yang tergeletak di semak-semak di pinggir jalan. Lalu warga melaporkan penemuan tersebut ke Polres Merangin melalui kepala desa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Darwin Sijabat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Darwin. Ya, halo, rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, di mana dan oleh siapa yang menemukan ganja itu pertama kali? Ya, rekan Mei dan pemirsa, kami sampaikan bahwa pada saat itu ganja pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang melintas. Saat itu warga mencurigai bahwa ditemukannya sebuah karung yang diduga berisi sebuah karung yang mencurigakan, maksud kami bahwa dengan menemukan karung tersebut kemudian warga yang menemukan itu melaporkan kepada RT. Setelah ketua RT mendapatkan informasi itu kemudian menyampaikannya ke kepala desa. Dari kepala desa itu kemudian melaporkannya kepada Babin Kaptimnas yang bertugas di lokasi itu. Setelah itu Babin Kaptimnas melaporkan kepada Satres Narkoba Polres Merangin. Atas informasi tersebut kemudian Satres Narkoba Polres Merangin mendatangi lokasi dan di TKP ditemukan 4 karung narkotika yang diduga berisikan ganja. Seperti itu, rekan Mei. Kemudian berapa berat ganja dari 4 karung yang diamankan itu? Ya, kami sampaikan kepada pemirsa bahwa dari 4 karung ganja yang diamankan pada saat itu diperkirakan kurang lebih sekitar 80 kg. Nah, dari ganja yang ditemukan itu sudah dikemas dengan berat per kemasan itu sekitar 1 kg yang siap edar. Seperti itu, rekan Mei. Baik, kemudian dari informasi yang Anda himpun, kemana barang itu rencananya akan diedarkan, Darwin? Ya, dari keterangan kepolisian yang kami dapatkan bahwa hingga saat ini ganja yang siap edar tersebut masih dalam proses penyelidikan mau kemana barang haram tersebut akan disebarkan. Seperti itu, masih dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Lalu seperti apa upaya dari pihak kepolisian sendiri untuk mengungkap pemilik ganja tersebut? Dari informasi yang terbaru kami dapatkan bahwa untuk mengungkap kasus penemuan 4 karung ganja tersebut, pihak dari Polres Merangin telah bekerja sama dengan Polda Jambi beserta Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi untuk melakukan pengejaran atau mendeteksi siapa sebenarnya pemilik dari ganja yang ditemukan tersebut. Bahkan dari informasi, tim telah mengirimkan beberapa personil baik ke Provinsi Aceh ataupun ke Provinsi Sumatera Utara, yaitu Medan, dan beberapa provinsi tetangga yang berada di sekitar Provinsi Jambi. Seperti itu, rekan Mei. Baik, Saudara, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kapolres Merangin. Berikut tayangannya untuk Anda. Dapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Desa Mentawak, Kecamatan Nalotantan, bahwa adanya bungkusan atau yang ditinggal di pinggir jalan tidak jauh dari SPBU Tambang Emas, ya. Di mana di situ kami Babin Kaptimnas mendapatkan informasi seperti itu juga, langsung cek ke TKP, kemudian dari Satres Narkoba langsung mendatangi TKP, dan setelah kami buka ternyata berisi ganja
yang kurang lebih ada 80 paket, yang masing-masing paket kurang lebih sekitar 1 kiloan. Di total kurang lebih 80 kilo. Saat ini tim penyelidikan dari Satres Narkoba Polres Merangin sedang melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pengejaran terhadap informasi tentang kepemilikan ganja tersebut, barang bukti yang juga ganja tersebut. Ini Bang, untuk barang bukti sendiri Bang, apakah untuk diedarkan di sini apa hanya pelintasan? Kalau informasi kami masih belum dalam proses penyelidikan, karena kami juga belum menemukan saksi-saksi yang ataupun tersangka yang dapat kami amankan. If you are struggling to lose weight and all the diets and exercise you've tried haven't helped, then you're going to want to see this. A shocking discovery just leaked in leading university publications reveals the real root cause of a slow metabolism, and it has nothing to do with dieting, exercising, or even genetics. It is a potent fat-dissolving tropical loophole that can increase your metabolism by over 700% almost instantly and turns normal fat cells into fat-burning furnaces. So, if you would like to join the thousands of everyday folks that have dropped weight while they sleep, you must see this video now. Over 200,000 people have already used this method to melt away excess body fat from the most stubborn areas, lower their blood pressure and cholesterol, and boost their energy levels in just a matter of weeks. Remember, this has nothing to do with intense exercise routines, fasting, or trendy diets that starve you. Imagine eating your favorite foods again without fear of being judged by others. Never being embarrassed getting undressed in front of your significant other, feeling full of energy, and best of all, smiling with confidence because you look flawless in your favorite outfits again. The billion-dollar weight loss industry does not want you to see this video and is trying to shut it down. Click the Watch Now button, before it is too late, to see the fastest, easiest way to live worry-free of weight-related problems ever again. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Petugas Polres Cirebon Kota berhasil membongkar sindikat peredaran gelap narkoba via media sosial. Tersangka berinisial MA, 27 tahun, ditangkap pada Rabu 10 November, sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di wilayah Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Pihak kepolisian menyita barang bukti cukup banyak dari tangan tersangka, yakni sabu-sabu seberat 117,51 gram. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Cirebon Ahmad Imam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Imam. Ya, halo. Silakan dengan informasi Anda bagaimana cara tersangka dalam mengedarkan sabu-sabu tersebut. Ya, tersangka berinisial MA mengedarkan sabu-sabu melalui media sosial, baik untuk pembelian maupun penjualan. Biasanya tersangka dari keterangan yang dihimpun petugas Polres Cirebon Kota, tersangka menjual melalui Instagram dan nantinya akan bertemu dengan konsumennya di tempat yang telah disepakati, lalu sabu-sabu tersebut disimpan di lokasi yang tidak terpikirkan oleh masyarakat. Misalnya dalam penangkapan pada Rabu kemarin, tersangka ditangkap saat hendak menyimpan sabu-sabu yang diedarkannya di tempat sampah. Namun petugas yang menerima laporan adanya dugaan peredaran gelap narkoba langsung mendatangi lokasi dan menangkap tersangka dan mengamankan barang bukti. Kemudian dari penangkapan tersebut, petugas juga melakukan penggeledahan dan langsung mengamankan tersangka untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Cirebon Kota. Demikian, Mas. Lalu bagaimana tindakan selanjutnya dari pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut? Ya, dari petugas Polres Cirebon Kota sendiri masih mendalami kasus peredaran gelap narkoba ini dan sedang mengembangkan kasusnya untuk memburu tersangka lainnya yang diduga mensuplai sabu-sabu kepada tersangka inisial MA. Dan saat ini petugas juga
masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan tersangka untuk mengejar pelaku lainnya yang identitasnya telah dikantongi. Demikian ya. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kapolres Cirebon Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Res Narkoba Polres Cirebon Kota mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika yang terjadi di Jalan Binawan, Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi. Selanjutnya, petugas dari Res Narkoba Polres Cirebon Kota melaksanakan penyelidikan dan menangkap satu orang tersangka atas inisial nama MABS, di mana setelah kita melakukan penyelidikan diketahui bahwa MABS ini mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu ini dengan cara mengakses Instagram dengan nama akun yaitu Yang Tahu Aja. Jadi ini memang unik ya, jadi tidak ada transaksi yang bertatap muka secara langsung, tetapi dari pemberi atau dari penyalur barang bukti sabu-sabu tersebut kepada MABS ini melalui suatu transaksi yang dilakukan secara online. Dan si pelaku tersebut hanya memberikan informasi terkait masalah lokasi atau Sherlock tempat di mana sabu itu bisa diambil, dan diketahui bahwa sabu itu diambil dari tong sampah yang berada di Jalan Binawan. Akhirnya tersangka kita lakukan penangkapan dan dapat dibuktikan juga bahwa ada bukti transaksi dari tersangka MABS ini kepada pemilik akun Yang Tahu Aja yang kita sedang melakukan penyelidikan dan pencarian atas nama RBS ya. Dan sampai saat ini kita akan kembangkan kasus ini. Kami akan kembali seusai jeda sejenak saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Vipul Kaushik, stock market trader, trainer and mentor is back with his masterclasses. अपने 18 साल के शेयर एंड कमोडिटी बाजार के अनुभव के दौरान विपुल ने देश की दिग्गज कंपनियां जैसे इंडिया बुल्स, रेलिगेयर, कार्वी, मोतीलाल ओसवाल, आनंद राठी और ऐसी कई कंपनियों के साथ काम किया है और उन्होंने ये पाया कि शेयर बाजार में कमाने और सीखने में बहुत बड़ा गैप है। विपुल का मानना है कि ये गैप सिर्फ नॉलेज से ही भरा जा सकता है। पूरे हिंदुस्तान में सिखाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए विपुल ने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। विपुल कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बच्चों का खेल है अगर आपको इसका राज पता है। विपुल अपनी क्लास में एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑप्शन चेन, इलियट वेव्स, फिबोनाची, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स ऐसे कई Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan live update. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat Dewan Pengupahan Sulteng guna menentukan upah minimum provinsi atau UMP Sulawesi Tengah tahun 2022. Rapat tersebut berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Rapat tersebut dihadiri 3 pihak, yaitu unsur serikat
pekerja atau buruh, pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi, serta unsur pengusaha. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Palu, Salam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Salam. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda, seperti apa hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menentukan UMP tahun 2022? Baik, terima kasih Tribuners sekalian. Benar sekali, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah menggelar rapat Dewan Pengupahan Sulawesi Tengah guna menentukan upah minimum provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Pembahasan kali itu merupakan untuk menentukan dan penetapan upah minimum provinsi tahun 2022. Rakor itu dipimpin langsung oleh PLH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng, didampingi Prof. Hairil Anwar dan Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah. PLH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng Joko Pranowo mengungkapkan hasil rapat Dewan Pengupahan Sulawesi Tengah memutuskan kenaikan UMP Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah 3,78%. Jadi hasil rapat memutuskan kenaikan 3,78% atau setara Rp87.2.836, sehingga total UMP nanti tahun 2022 adalah Rp2.390.7.339, rekan Mei. Ya, kemudian setelah penetapan itu, apa langkah selanjutnya dari rapat Dewan Pengupahan tersebut? Baik, PLH Kepala Disnaker Trans setelah rapat langsung mengusulkan hasil rapat Dewan Pengupahan untuk diusulkan ke Gubernur Sulawesi Tengah agar disahkan. Rencananya pengumuman terkait kenaikan UMP Sulawesi Tengah tahun 2022 akan diumumkan tanggal 18 November 2021 mendatang. Sebelumnya UMP Sulteng tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp2.303.711, rekan Mei. Ya, kemudian bisa dijelaskan apa dasar dari penentuan naiknya UMP di Sulawesi Tengah tersebut? Baik, Joko menyebutkan dalam penentuan upah minimum provinsi tersebut melalui formula yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Penentuan upah tahun 2022 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2022 dan turunannya PP 36 tahun 2021 terkait pengupahan. Dalam kenaikan upah minimum provinsi juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tetapi dalam pembentukan kenaikan UMP itu menggunakan formula yang dari pemerintah pusat. Sehingga hasil hitungan dengan menggunakan formula menyimpulkan kenaikan upah minimum provinsi di Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah 3,78%, rekan Mei. Kemudian apakah dari rapat Dewan Pengupahan itu ada yang tidak setuju dengan kenaikan UMP yang hanya 3,78%? Benar sekali, perwakilan buruh yang hadir dalam penentuan UMP itu menolak secara tegas akan kenaikan yang hanya 3,78% itu. Kenaikan tersebut itu tidak disambut baik oleh unsur serikat pekerja atau buruh. Penolakan kenaikan tersebut oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Sulawesi Tengah, kemudian Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Sulteng, dan juga Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia, Sulawesi Tengah. Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia, Sulawesi Tengah, Lukius Todama mengungkapkan secara tegas menolak kenaikan UMP tahun 2022. Menurutnya, kenaikan UMP di Sulteng tahun 2022 sangat kecil dan tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Sulawesi Tengah. Dia menjelaskan kenaikan upah minimum di Sulteng dengan angka 3,78% terkesan hanya menguntungkan pengusaha. Ia mengatakan tentunya formula itu sangat merugikan pekerja sebab hanya menguntungkan para pengusaha. Lukius yang juga merupakan Ketua Partai Buruh Sulawesi Tengah juga menambahkan akan memperjuangkan agar para pekerja dan buruh mendapatkan hak serta upah yang layak. Rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan PLH Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. 2022 ini memang berbeda dengan tahun kemarin karena penerapan tahun 2022 itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja 11 tahun 2020 dan turunannya PP 36 tahun 2001 terkait dengan pengupahan. Di dalam penetapan
kenaikan upah minimum memang di dalam itu disebutkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Tetapi dalam penghitungan kenaikan upah provinsi itu menggunakan formula. Jadi formulanya itu berdasarkan menggunakan batas atas maupun batas bawah. Kenapa ada batas-batas awas? Batas atasnya merupakan maksimal kenaikan UMP, jangan sampai UMP itu melebihi batas atas, dan kalau di bawah batasnya tidak apa-apa. Kalau melebihi itu berarti menggunakan UMP yang sudah berjalan 2021. Dan untuk mengambil batas atas atau batas bawah ini berdasarkan pertumbuhan rata-rata konsumsi masyarakat dan berdasarkan masyarakat yang bekerja dan dalam suatu wilayah, sebut wilayahnya dari Provinsi Sulawesi Tengah lah. Makanya dihasilkan didapatkan bahwa rumus yang ada di sebuah formula itu sudahlah di satu kesimpulan kenaikan bahwa UMP di Sulawesi Tengah itu naiknya 3,78. 3,78 ini sama dengan naik 78.000। आज जो तूने किया है ना, उस पर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। एक भाई अपनी बहन के लिए नहीं कर सकता, लेकिन तुमने एक बहन होकर जो बहन के लिए किया है, उस पर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। तुझे और प्यार? मजाक मत कर यार। तेरे मुंह से प्यार शब्द सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे इमरान हाशमी प्रवचन कर रहा है। गीता, हमने प्यार किया है, कोई अय्याशी नहीं। एंड बिलीव मी, आई विल नेवर ब्रेक योर हार्ट। लड़की हंसी मैं हूँ कम सिन,